eh, pengentasan kemiskinannya lambat sekali, kemudian gagal juga menciptakan sektor formal yang lebih besar, sehingga pekerja kita itu sebagian besar di pekerja informal. Kemudian terjadi kemerosotan industri manufaktur, itu terus persisten sekali penurunannya. Padahal industri manufaktur itu penyumbang penerimaan pajak terbesar, hampir sepertiga kira-kira itu. Akibatnya juga penerimaan negara nggak naik-naik, bahkan trennya turun. Tax ratio, nisbah pajak. Jadi penerimaan pajak dibagi PDB. Dalam 10 tahun, hampir 10 tahun pemerintahan Jokowi itu, nyaris pertumbuhan ekonomi itu anteng saja di level 5. Pada periode pertama 5, targetnya 7, ternyata cuma 5%. Periode kedua kita hilangkanlah yang akibat COVID kan pertumbuhannya negatif, kita hilangkan. Itu kira-kira cuma 4,7, 4,8 saja. Nah, akibatnya apa? Pengentasan kemiskinannya lambat sekali, kemudian gagal juga menciptakan sektor formal yang lebih besar, sehingga pekerja kita itu sebagian besar di pekerja informal. Kemudian terjadi kemerosotan industri manufaktur, itu terus persisten sekali penurunannya. Padahal industri manufaktur itu penyumbang penerimaan pajak terbesar, hampir sepertiga kira-kira itu. Akibatnya juga penerimaan negara nggak naik-naik, bahkan trennya turun. Tax ratio, nisbah pajak. Jadi penerimaan pajak dibagi PDB. Kalau PDB-nya sehat kan ya pajaknya juga bagus gitu. Nah, bahkan mencapai 1 digit. 1 digit, bayangkan. Bagaimana kalau penerimaan pajaknya relatif turun, tapi maunya banyak. Kosletnya di situ. Maunya tidak terkendali kelihatannya kan. Mau kereta cepat, mau infrastruktur 2.700 km jalan tol di Sumatera. Termasuk IKN. Mau IKN, mau segala macam, giant seawall, wah segala macam itu. Ya, nggak bisa. Syukur dan sunatullah. Kalau pengeluarannya meningkat tajam, sementara penerimaannya rata gitu, landai, ya sisanya ditutup dengan utang gitu. Oleh karena itulah 10 tahun pemerintahan Jokowi ini utangnya menjadi-jadi dari 2,8 kalau saya tidak salah ya, di awal pemerintahan Pak Jokowi itu 2,8 3,8 saya lupa ya. Kuadriliun, enggak triliun lagi nih Mas, kuadriliun. Kuadriliun tuh nolnya 15. Miliar kan 9 ya. Iya, 9. 9, triliun 12, kuadriliun 15. Sekarang 8,4 kuadriliun atau 8.400 atau 500 triliun rupiah. Nah, utang ini sudah mencapai kira-kira ya sekitar 39% dari PDB. Masih jauh memang dari 60% PDB. Defisit juga, defisit anggaran itu kecuali di era COVID ya, itu kan maksimum bolehnya 3%. Harus di bawah 3%. Di bawah 3%. Jadi harus di bawah 3%.
di bawah 3% saja utangnya sudah menggelembung gitu. Apatah lagi kalau defisitnya ada statement gitu dari tim Pak Prabowo mau dibawa ke 50%. Nah, kalau mau dibawa ke 50%, ya defisitnya harus di atas 3 terus setiap tahun gitu kan. Nah, menyebabkan alarm bunyi itu. Nah, alarm bunyi karena apa? Karena harus mengeluarkan surat utang yang baru, sementara bunganya tergolong sangat tinggi. Sehingga sekarang ini kira-kira bayar bunga pinjaman setiap tahun itu sudah mencapai 20% lebih dari belanja pemerintah pusat. Jadi kan ini misalnya ada 10 pos, ada pos yang naik tinggi, yang lain kan harus dikurangi. Dan ada yang mau dikurangi, bahkan justru mau ditambah. Wah, kan jadi repot kan. Ya bisa saja cetak uang, tapi wah kita tahu lah akibatnya cetak uang tahun 60-an kan, inflasinya sampai 650%. Ya itu bencana lah nestapa, artinya kita harus disiplin. Nah, disiplin inilah di era Pak Jokowi yang ditabrak ini. Ya jadi ya kalau kita punya keinginan boleh, tapi juga kita harus menghitung kemampuan untuk mewujudkan keinginan. Nah, kemampuan untuk mewujudkan keinginan itu tidak diutak-atik, keinginannya bertambah terus. Tanpa perencanaan yang elok, tanpa perencanaan yang proper, sehingga menimbulkan eskalasi biaya, kenaikan anggaran meleset gitu. Jadi melebihi dari rencana, korupsi di mana-mana, menyebabkan kerusakan pada BUMN, misalnya Wika kemarin melaporkan kan rugi berapa triliun gitu, antara lain disebabkan karena kereta cepat, karena Wika kan ikut konsorsium, tanggung deh bebannya, jadi melebar kemana-mana gitu. Sebagaimana yang kita telah katakan sejak jauh hari, cara yang jelek akan menimbulkan masalah. Di IKN kita juga tidak anti pindah ibu kota, tapi caranya yang benar dong, jangan ugal-ugalan gitu. Kalau sekarang kan, wah upacara tahun ini macam-macam begitu, yang tidak ada di dalam perencanaan. Padahal bangun ibu kota itu butuh puluhan tahun. Kok dipaksakan harus upacara? Tadinya kan mau pelantikan presiden baru juga di sana. Kan semua ada hitungannya. Kan orang-orang pandai semua, orang pinter semua. Tapi orang pinter ini kok iya saja gitu. Jadi ada masalah juga di dalam budaya birokrasi. Siapa gitu. Tidak di-challenge gitu. Tidak tunjukkan ini loh Pak, konsekuensinya seperti apa begitu. Ini yang saya lihat budaya itu yang parah sekali di era Pak Jokowi, sehingga kerusakan yang terjadi di era Pak Jokowi itu terutama 5 tahun terakhir lah ya. 5 tahun pertama kan masih agak lumayan lah gitu ya. Masih relatif on the track, walaupun ngaconya sih udah mulai kelihatan gitu ya. Jadi waktu misalnya 7%, kemudian kedua, wah katanya pajak mau dinaikkan 30%. Gila Pak, hitung-hitungannya dari mana? Dia senang barangkali mendengar bisikan dari orang yang tidak jelas. Oh katanya nih di kantong saya ada data harta orang Indonesia di luar negeri ada berapa puluh ribu triliun gitu-gitu kan. 10.000 ya? Nah mulai dari yang begitu-begitu, kemudian makanya keluar tax amnesty kan, pengampunan pajak, hasilnya ya naik tahun itu
tahun berikutnya turun lagi gitu. Jadi fundamentalnya tidak dibenahi. Karena yang seharusnya dilakukan adalah, sepatutnya dilakukan adalah sebagaimana kita menanam pohon. Kita menanam bibitnya unggul, kita pelihara, kita siram, kita pupuk, kita pangkas, mana-mana yang liar, benalunya kita ambil gitu. Insya Allah kalau begitu ya hasilnya akan buah yang ranum. Tapi ini bibitnya tidak unggul, tidak dipelihara, tidak dipupuk, ya hasilnya ya seperti ini kira-kira. Kemudian kalau kita lihat beban-beban itu akan ditanggung. Jadi misalnya baru berapa bulan presiden baru nanti dilantik Oktober kan. Bentar lagi kan 2025 itu ada utang yang jatuh tempo 800 triliun. 800 triliun tahun 2025 itu. Pokok dan bunganya? Bukan, pokok saja. Oh, pokoknya saja. Pokok jatuh tempo nih. Oh, jatuh tempo. Ya kalau bunganya ya sekitar 500-an triliun. Jatuh jadi, tempo juga? Bunga kan dibayar rutin kan. Oh, rutin ya. Nah, yang jatuh tempo itu pokoknya. Nah, kalau ditambah 800, 500, 1.300 kan. 13.000. 1.300. 1.300 triliun. Terus presiden baru kan ingin makan bergizi. Ingin meningkatkan anggaran militer. Kira-kira 2 kali lipat lah dari 0,7% dari PDB, produk domestik bruto, menjadi 1,5% dari produk domestik bruto. Itu lebih lagi. Jadi mungkin kebutuhan utang baru kan yang jatuh tempo itu dilunasi. Caranya gimana, Mas? Ya dengan mengeluarkan surat utang baru. Jadi surat baru, utang baru yang dikeluarkan itu akan sangat banyak sekali dan risikonya pandai laku. Estimasinya berapa, Bang? Lebih dari 1.500. 800 ya kira-kira lah ya. Nggak lebih, kira-kira. Itu belum terhitung 1.300 dari 800 pokok yang jatuh tempo dan 500 bunga utang. Ya, yang pokok jatuh tempo kan 800. Itu akan dibayar 800 tadi dibayar dengan surat utang baru. Kemudian yang 500 utang baru untuk kebutuhan nutup defisit APBN. Kan belanjanya kan banyak yang baru kan. Yang 100 triliun itu juga dengan surat utang. Kalau bunga itu masuknya di pengeluaran pemerintah pusat yang rutin lah ya setiap tahun, yang angkanya naik terus gitu. Nah, kalau pemerintahan baru nanti tidak mengevaluasi ulang apa yang sudah dilakukan, jadi tidak sekedar saya akan melanjutkan kebijakan-kebijakan presiden sebelumnya. Wah, cilaka kita. Dengan asumsi kurs berapa, Bang? Kan kursnya kira-kira nanti kecenderungannya naik apa? Itu cuma butuh kira-kira 2 tahun itu. Kalau ngegas terus, ugal-ugalannya dilanjutkan terus, jadi tidak mengoreksi apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Jokowi lah ya, biar soalnya Jokowi masih sekarang juga, itu membawa kita ke makin dekat ke jurang. Jadi akibatnya nanti dari sana itu kita gagal makin berat beban utangnya, kita mengeluarkan utang baru tidak laku, kalaupun laku bunganya mahal, maka rupiah lah taruhannya. Nah, disitulah rupiah akan tidak terkendali. Ya, sekarang memang agak membaik sedikit karena Amerikanya
rencananya gitu, ada rencana untuk menurunkan suku bunga gitu ya. Nah, jadi ya tertolong semua mata uang hampir semua mata uang di dunia membaik terhadap US dollar gitu. Jadi bukan karena fundamental kita baik. Nah, kenapa rupiah fundamentalnya memburuk? Karena kan rupiah itu pasokan dolar datang dari ekspor. Harga komoditi turun. Harga batu bara turun, harga CPO turun. Jadi kan tidak sebanyak 2 tahun terakhir devisa yang kita dapat dari ekspor. Itu kan yang nopang rupiah kan. Sementara importnya naik terus. Apa yang kita tidak impor? Nih di depan ini bahan bakunya terigu 100% diimpor. Gula, nih, banyak gulanya juga kan. Gula 5 juta ton kita impor tahun lalu. 5 juta ton. Kemudian tahu tempe, nah ada di sini tahu tempe, tapi tahu tempe itu kan dari kedelai, 80% kedelai impor. Dan BBM, kan mobil penjualannya, motor ya, masih butuh bensin, ada mobil listrik sedikit lah ya. Nah, tahun lalu kita itu mengimpor kebutuhan kita itu kira-kira 1,6, produksi kita 1,6 juta barrel per hari, produksi kita cuma 600.000 barrel per hari. Jadi 1 juta celahnya itu yang harus kita impor per hari. 1 juta barrel per hari dikali katakanlah $85 per barrel. 85 juta dolar per hari. Dari total kali konsumsi 300, berapa? Dari total konsumsi berapa? 1,6 juta Ya. barrel per hari. Karena produksi minyak kita turun, konsumsinya naik gitu. Nah, semua ini kan harus dibiayai dengan falas. Nah, falasnya dari ekspor kan. Makanya turun itu ya karena account istilahnya tadi, transaksi berjalan kita sudah defisit sejak tahun lalu. Tahun ini baru 3 bulan, Januari Maret defisitnya naik 1,6 miliar dolar kalau saya tidak salah. Ini baru 3 bulan pertama. Ini masih datanya masih bulan depan ya, masih bulan depan keluar 1 semester gitu. Jadi itu yang akan dihadapi oleh presiden baru itu. Utang menumpuk, jatuh temponya besar, rupiah yang sedang agak gontai gitu, suku bunga nggak bisa diturunkan. Itu kalau kredit bisa double digit kan di sini bunganya itu. Ya makanya harus ada solusi yang tidak biasa ya. Kalau cara-caranya konvensional seperti ini ya akan berat, Pak.